Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan berkumpul bersama-sama menyaksikan cinta kasih Tuhan pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 25 April 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua saat hari ini. Dan saat ini kita akan membacakan ayat firman Tuhan diambil dari 2 Samuel 22 ayat 31 dan 32. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita. Saat ini kita akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Sembari kita akan bersatu teduh sejenak. Kita mau supaya Tuhan hadir dari hati kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita untuk bertukut lutut dan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan Bagai Raja Wali. Mari kita akan menyembah dan memuji Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi kita katakan, Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai
Engkau akan mengangkat kami ya Tuhan, tempat yang sangat tinggi ya Tuhan. Bersama-sama dalam kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami rindu akan kediaman-Mu ya Tuhan. Kami rindu setiap dari hati kami semua dapat benar-benar bersehati dan bersinergi satu sama lain. Terutama di saat ini ya Tuhan, yang kami benar-benar terpisah raga kami satu dengan yang lain karena pandemi. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, sampai saat ini ya Tuhan, Tuhan masih izinkan kami dalam cobaan hidup yang saat ini kami harus lalui sama-sama. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu senantiasa menyertai kami di situasi yang seperti yang tidak mungkin ini ya Tuhan. Banyak orang yang masih bergantung pada pekerjaan mereka yang lama, atau bahkan mungkin sudah tidak bekerja lagi, atau bahkan memulai kegiatan baru mereka sebagai seorang pengusaha. Tapi tidak terlepas itu semua ya Tuhan, itu semua karena campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semua ini boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, agar kami benar-benar setia kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati Ibu juga ya Tuhan. Berkati juga Pak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah garam kebenaran dan kebenaran ya Tuhan dalam setiap perkataannya, dalam setiap ucapan ya, itu hanya dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, inilah seluruh kami alaskan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Bapa. Amin. Baik, kita akan menyanyikan nyanyian pujian kita untuk sebagai lagu pengantar firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang akan dipimpin oleh Pendeta Bang Dominik Bambang Suryanto. Kita akan menyanyikan dari nyanyian pujian nomor 199, Ku Suka Mengabarkan. Mari kita nyanyikan ayat yang ketiga. Ku suka mengabarkan Injilnya yang benar kepada tiap jiwa yang
Yesusku, ku suka memasyurkan hal kasih Yesusku. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa setia, Engkau senantiasa memberikan kepada kami jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kami hadapi. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin menggantungkan iman dan harapan kami hanya kepadamu. Kami akan tinggal tetap di dalam-Mu bersama dengan Engkau melakukan banyak perkara-perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, berfirman-Lah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung bulan April ini, yaitu tanggal 25 April 2021. Kita masih pada tema besar kita, yaitu karya terbesar. Dan saya memberi judul khotbah ini adalah dikenal karena miliknya. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30 yang berkata demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jauh-jauh hari sebelum Yesus harus menjalani masa-masa sulitnya, Ia sudah mengajarkan melalui perumpamaan tentang siapa Dia, siapa Dia sesungguhnya, dan siapa pengikut-pengikutnya, yang digambarkan dengan gembala dan domba. Saudara-saudaraku, ketika Allah menyelamatkan seseorang dari dosa-dosanya, mereka aman selamanya dan hidup dalam kebenarannya. Ketika Tuhan menyelamatkan dia, menyelamatkannya secara penuh. Sedangkan rencana keselamatan Allah ditetapkannya melalui Yesus. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sampai di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan. Saudara-saudaraku, rencana awal Allah, yaitu bahwa keselamatan hanya terjadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena apa? Karena Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai jalan untuk orang-orang yang percaya kepadanya menemukan jalan menuju kepada Bapa di sorga. Itu sebabnya dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, ada dua pokok besar yang akan kita pelajari. Satu, karakter domba Kristus. Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi antara domba dan gembala. Domba-dombaku menunjuk pada domba-domba yang menjadi milik Kristus. Sedangkan domba-domba yang senantiasa terus-menerus bersama sang gembala, mendengar suaranya dan mengikut dia. Gembala memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang mengikut dia. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 6 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara-saudaraku, di sini kita bisa melihat bahwa
Tuhan menghendaki agar kita senantiasa ada di dalam Dia. Itu sebabnya dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Sebab bila di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu memang benar. Banyak perkara yang kita alami dalam kehidupan kita, yang kita lakukan tanpa Tuhan, kita akan menjadi kecewa ketika kita tidak sampai pada apa yang kita menjadi tujuan kita. Orang membangun kehidupan bukan pada Tuhan, tapi mereka membangun kehidupan berdasarkan apa yang menjadi tujuan hidupnya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi cita-citanya. Semuanya itu dilakukan dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya ketika mereka tidak mencapai apa yang dicita-citakannya, apa yang dirindukannya, mereka menjadi kecewa. Dan akhirnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Padahal kalau kita tinggal tetap di dalam Dia, segala sesuatu yang kita lakukan, Dia turut campur tangan di dalamnya. Karena kalau kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipanggil Allah, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara-saudara, Anda dan saya adalah rencana Allah. Kita adalah karya terbesarnya Tuhan, yaitu kita menerima keselamatan yang dari Tuhan, dan kita hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan, melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan. Nah, itu sebabnya bagi domba-domba yang tidak tinggal bersama, tidak mau mendengar gembalanya, menunjukkan bahwa mereka bukan dombanya Kristus. Tetapi domba-domba Kristus adalah domba-domba yang mengenal gembalanya. Alkitab memberi penjelasan bahwa setiap orang yang tidak tinggal di dalam Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa ada saja kemungkinan orang yang sungguh percaya. Perhatikan, ada saja kemungkinan orang yang sungguh percaya meninggalkan imannya kepada Yesus. Dan apabila sampai akhir hidupnya tidak juga kembali, maka Tuhan akan mencampakkannya ke dalam api neraka. Jadi saudara-saudaraku, bagi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia akan senantiasa mendengar suara Tuhan. Bahkan dia akan meniru, meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi ada saja orang yang tadinya sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya, dan pelayanan sungguh-sungguh berhasil. Tetapi pada satu saat karena satu dan lain hal, mereka meninggalkan Tuhan, bahkan tidak mau lagi menyebut Yesus sebagai Tuhan. Mereka sudah menjadi orang yang lain, orang yang mencari kesenangan hidup dunia ini. Kenapa yang terjadi? Ketika sampai pada akhirnya dia juga tidak kembali kepada Tuhan, dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Kalau kita lihat perumpamaan yang dilakukan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak, dan anaknya yang bungsu, yang paling kecil itu minta bagian dari harta warisannya. Dan kemudian dia pergi ke satu kota, ke tempat yang lain, dia menghambur-hamburkan uangnya. Dan dia menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang dia suka. Sampai pada suatu saat dia sadar bahwa uangnya sudah habis. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi pengangon, pemelihara. Artinya bukan pemelihara, dia yang memiliki, bukan. Dia bekerja pada orang, menggembalakan atau merawat babi-babi. Dan dia makan makanan babi itu. Nah, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dengan bapaknya? Bapaknya setiap hari memandang jauh ke depan, ke tempat anaknya pergi. Dan dia sangat merindukan anaknya untuk bisa kembali. Sehingga pada satu saat ketika anaknya, dia melihat bahwa anaknya dengan jalan yang sudah gontai, akhirnya dia melihat bahwa itu anaknya, dia kejar anak itu, dia peluk, dia berikan jubah yang terbaik yang dia punya kepada anaknya. Karena apa? Anaknya sudah kembali, anak yang hilang sudah kembali. Berbeda dengan orang yang sudah
tinggal di dalam Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan, terus dia meninggalkan Tuhan dan tidak pernah kembali sampai akhir hidupnya. Ini adalah orang-orang yang sesungguhnya belum pernah bertobat secara sungguh. Karena orang yang sudah bertobat secara sungguh, dia pasti tidak akan melakukan hal yang demikian. Jadi prinsip dasar yang kita temukan dalam Alkitab yang menentukan seorang layak menerima keselamatan bukanlah atas dasar pengalaman emosional yang membawa seseorang pada keputusan menerima Kristus, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat yang ke-13. Bertahan dari apa? Yang menjadi pertanyaan, siapa yang bertahan sampai akhir? Bertahan dari apa? Matius 10 ayat 22 mengatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Matius 24 ayat ke-12, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kecenderungan kita adalah untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Demikian juga dengan orang-orang yang lain. Nah, karena semakin hebatnya perkembangan dunia ini, bahkan hal-hal yang dulu menjadi sangat tidak pantas untuk diperbincangkan, sekarang menjadi hal yang biasa. Contoh, perselingkuhan itu menjadi hal yang sangat lumrah pada saat sekarang. Padahal zaman dulu hal yang demikian sungguh tidak mungkin bisa dilakukan, bahkan dikatakan saja orang sudah malu. Itu apa yang menjadi penyebabnya? Karena bertambahnya kedurhakaan. Itu sebabnya banyak gereja-gereja yang dibakar, banyak orang-orang Kristen dibunuh, banyak orang-orang Kristen yang dibenci, difitnah dan diperlakukan secara tidak adil. Kenapa? Itulah karena kita milik Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan dan kita menurut teladan Tuhan. Dosa sangat membenci kesucian. Itu sebabnya ketika orang melakukan perbuatan dosa, dianggap hal yang lumrah. Tapi ketika orang yang melakukan perbuatan yang saleh, perbuatan yang baik, perbuatan yang patut untuk dipuji, justru dia yang menjadi bahan ejekan. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, siapa yang bertahan sampai akhir menghadapi seluruh kebencian-kebencian yang dilakukan oleh dunia ini, kedurhakaan yang dipertontonkan, tetapi kita tetap teguh berpegang pada Tuhan, maka itulah bagian yang akan kita terima. Kita akan mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara, apa tanggung jawab para domba? Satu, para domba bertanggung jawab untuk tetap tinggal di dalam Kristus, karena kita telah menerima karunia hidup dan kuasa ilahi yang diberikan Allah pada saat pertobatan. Yang kedua, tinggal di dalam Kristus berarti Kristus diam di dalam kita, dan kita akan mengalami perubahan ketika Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Kehidupan rohani kita akan menjadi bertumbuh. Kita berbuah, menghasilkan buah-buah yang banyak, baik buah roh dan buah-buah kebaikan-kebaikan yang lain. Itu akan kita peroleh. Kita akan berhasil dalam doa, dan sukacita menjadi penuh, dan sukacita kita menjadi penuh. Sekali lagi, kita akan berhasil dalam doa. Memang doa hal yang sepele, tetapi doa sebetulnya adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan orang percaya. Karena apa? Pembacaan firman Tuhan dan doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan doa saudara? Apakah saudara dengan tekun datang kepada Tuhan? Apakah saudara juga setia di dalam membaca kebenaran firman Tuhan? Karena kebenaran firman Tuhan ini, Alkitab yang kita ada pada kita, itu seluruhnya adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, itu sebabnya membaca firman Tuhan dan berdoa merupakan hal yang sangat penting, karena nafas kehidupan kita adalah di dalam doa. Itu sebabnya ada lagu, Allah
hanya sejauh doa, bukan sejauh dosa, sejauh doa. Jadi ketika kita berdoa, kita berjumpa dengan Allah. Ketika kita baca firman Tuhan, kita belajar mencari kehendak-Nya. Nah, saudara-saudaraku, dampak dari kegagalan untuk tetap tinggal di dalam Kristus adalah ketidakmampuan untuk berbuah. Akibatnya kita akan dibuang dari Kristus dan akan berjalan menuju pada kebinasaan. Baik, perkara yang kedua yang kita pelajari dari pokok-pokok bahasan kita, yaitu jaminan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat yang ke-28 mengatakan begini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Janji yang disediakan bagi para domba, satu, mereka pasti akan menerima kehidupan kekal, hidup untuk selama-lamanya, dan senantiasa menikmati hadirat Allah. Perhatikan, mereka pasti akan menerima kehidupan yang kekal, hidup selama-lamanya, dan senantiasa menikmati hadirat Allah. Yang kedua, kita dijaganya sehingga tidak ada kuasa atau keadaan apapun di dunia ini yang akan memisahkan kita dari Yesus, Sang Gembala. Rasul Paulus menegaskan dan menyatakan ini kepada kita. Aku yakin, dia berkata begitu, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan, tidak ada yang dapat memisahkan kita, kuasa apapun, kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan dijaga Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita main-main dengan dosa. Kita berkomunikasi dengan dosa dan akhirnya apa? Kita jatuh karena iblis tahu persis kelemahan kita yang paling dalam. Dia tahu persis bagaimana mengalahkan kita. Tetapi iblis sangat berhati-hati. Karena apa? Di dalam kita ada Kristus, ada Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Saudara-saudaraku, mengapa kita begitu penting bagi Tuhan? Karena di dalam Yohanes 10 ayat 29 sampai dengan 30, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudaraku, saudara dan saya, kita diberikan oleh Allah kepada Yesus. Untuk apa? Supaya kita dipelihara. Itu sebabnya dia katakan, barang siapa yang tinggal di dalam aku, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan itu sangat jelas dan sangat penting untuk kita sadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, Anda dan saya, kita adalah milik Tuhan. Saudara dan saya, kita adalah kepunyaannya Tuhan. Dan Tuhan ingin kita berhasil di dalam segala sesuatu. Namun syaratnya kita tinggal di dalam Dia. Karena tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Keselamatan dan keamanan itu menjadi penekanan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Disediakan bagi domba-domba miliknya. Keselamatan dan keamanan disediakan bagi domba-domba miliknya. Bahkan bagi domba-domba yang paling lemah, yang mengikuti, mendengarkan, dan percaya pada perkataan serta pengajaran Sang Gembala, dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan keamanan. Kenapa di sini saya katakan domba-domba yang paling lemah, yang mengikuti, mendengar, dan percaya pada perkataan serta pengajaran Sang Gembala?
dia akan mendapatkan keselamatan. Yang dikatakan domba-domba yang paling lemah, artinya domba-domba yang sesungguhnya dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi dia sangat tekun, dia sangat percaya kepada Tuhan Yesus, dia sangat berpegang pada setiap apa yang diajarkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Saya teringat pada waktu saya sedang dalam perjalanan menuju keliling, waktu saya masih menjabat sebagai ketua LLB. Saya pergi ke satu gereja dan pada waktu itu saya harus memberikan ceramah tentang sekolah minggu. Dan apa yang terjadi ketika waktu saya pagi-pagi, hari Minggu pagi, saya sudah pakai pakaian rapi, saya mau setelah acara gereja baru ada seminar tentang sekolah minggu. Jadi saya ikut sekolah minggu di sana. Dan saya sangat kagum pada pengajar di kelas dewasa pada waktu itu. Dia seorang yang sangat sederhana. Seorang petani pada waktu musim panas, pada waktu musim hujan, pada waktu musim panas dia bekerja serabutan. Tapi apa yang terjadi saudara-saudaraku? Ketika dia harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu, dia menyampaikan dengan sangat teliti, dengan sangat hati-hati. Saya duduk di kelas itu, mungkin kalau orang-orang lain menjadi gugup karena ada seorang tamu yang akan menyampaikan ceramah tentang sekolah minggu, sedangkan dia adalah pengajar sekolah minggu. Tapi dia mengajar dengan tenang, dia mengajarkan dengan baik, dan dia mengajarkan dengan sangat hati-hati sesuai dengan tuntunan di dalam buku sekolah minggu. Dan setelah selesai sekolah minggu itu, saya salaman dengan bapak itu, saya katakan, "Pak, bapak sungguh luar biasa di dalam mengajar sekolah minggu ini di kelas dewasa." Terus saya tanya kepada gembala sidang di sana, "Siapa bapak itu?" Dia jelaskan, bapak itu adalah seorang petani dan seorang tukang serabutan, artinya pekerja serabutan. Dia rumahnya 10 kilo dari gereja dan dia pergi naik sepeda. Saudara-saudaraku, dan gembala sidang itu berkata, dia pengerja yang sangat luar biasa. Walaupun sederhana, tetapi dia sangat takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, bagi domba-domba miliknya, bahkan bagi domba-domba yang paling lemah, saya melihat bapak itu lemah secara ekonomi, tetapi dia kuat di dalam berpegang pada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, bahwa dia memberikan keselamatan kepada setiap orang atau domba-domba yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu bahwa gembala dan domba harus berhubungan erat, harus senantiasa menjadi satu, karena domba tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa gembala, dan gembala bertanggung jawab untuk memimpin domba-domba pada kehidupan yang sesungguhnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? 1, serahkanlah hati, tujuan, pikiran dan kehendak saudara kepada Tuhan, dan hiduplah di dalam kehendaknya. Yang kedua, abdikanlah diri saudara dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, firman Allah yang hidup, sebagaimana Yesus telah mengabdikan dirinya dan taat kepada kehendak Bapa. Firman Tuhan katakan, dalam keadaannya sebagai manusia dia taat kepada Bapa dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara-saudaraku, kita tidak akan mengalami kematian seperti itu, tetapi ketika rohani kita mati, kita juga akan terlempar di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Itulah yang disebut neraka. Jadi saudara-saudaraku, saya tidak menakut-nakuti, tapi saya ingin mengajak kita semua untuk mari kita bangkit dari keberadaan kita dan fokus pada Tuhan, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran yang setimpal, bahwa kita akan menjadi domba-domba milik kepunyaannya, kesayangannya, bahkan kita akan dipelihara sebagai biji mata Tuhan, dan kita akan disiapkan oleh Tuhan tempat di dalam kerajaannya, di rumah Bapa di sorga.
Terima kasih. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sudah selesai diberitakan. Namun bila kuasa kebenaran firman-Mu ini akan terus bertumbuh, berakar, dan menjadikan kami menghasilkan buah-buah kehidupan yang benar dan baik di mata Tuhan. Biarlah firman-Mu ini akan terus menuntun kami, karena firman-Mu ini adalah diri-Mu ya Tuhan, kehendak-Mu, pikiran-Mu, dan Tuhan tuangkan melalui orang-orang yang Tuhan pilih untuk menulis firman ini, sehingga kami dapat membacanya, dan kami dapat bertumbuh ke arah yang benar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam berkat nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih, haleluya, amin. Setelah kita dengarkan khotbah dari Pak Pendeta Bambang, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas pelayanannya ya Pak. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan melalui rekening yang tertera di layar handphone ataupun tablet Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan langsung dalam panggilan memberi kita yang diambil dari Yosua 1 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Selamat pagi, mari saudara-saudaraku, di tengah-tengah ibadah kami, kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas keselamatan dan kesehatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami pagi hari ini, sehingga kami masih bisa beribadah walaupun melalui online, tetapi tidak mengurangi sukacita kami walaupun kami berjauhan dengan saudara-saudara kekasih kami di dalam ibadah. Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami berdoa untuk persembahan dan perpuluhan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkatilah persembahan ini yang sudah memberi apapun yang belum memberi. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar supaya menjadikan memperluas kerajaan-Mu di gereja Kunciran. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Bapa di surga. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk warta dan informasi, kita akan doakan secara khusus untuk tim medis, terutama untuk dokter, nakes, dan ada beberapa orang yang sangat penting untuk penanganan COVID-19 ini. Kiranya setiap orang yang bekerja untuk melawan penyakit COVID, termasuk dari kita sendiri, supaya semuanya bisa Tuhan berkati dan Tuhan berikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Kemudian juga untuk orang-orang yang saat ini sedang terpapar COVID, agar kiranya Tuhan sembuhkan dari segala penyakitnya, terutama untuk yang saat ini sedang isolasi mandiri. Dan kiranya Tuhan menyertai mereka dan menguatkan mereka, serta kita beri dukungan dalam doa supaya kita benar-benar terbebas dari COVID-19 ini. Dan kita juga berdoa secara khusus untuk teman-teman kita yang ada di NTT yang saat ini sedang berduka karena ada banjir di NTT, agar kiranya Tuhan melingkupi mereka dan Tuhan melindungi mereka. Dan kita juga berdoa secara terus-menerus untuk bangsa dan negara ini di tengah kondisi yang sedang rentan, terutama dengan pandemi dan bencana, agar kiranya kita satu sama lain bisa saling menguatkan. Amin.
Dan satu lagi adalah dari update untuk ke depan untuk ibadah offline. Kita akan masih menunggu dari gedung yang mungkin saat ini sedang dalam perawatan, agar kiranya Tuhan cukupkan apa yang kita perlukan untuk perbaikan, terutama untuk alat musik dan sebagainya. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian doa, Aku Percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, keselamatan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi kita nyanyikan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, keselamatan sudah Kau jamin, aku percaya, keselamatan sudah Kau jamin, keselamatan sudah Kau jamin, aku percaya. Saudaraku, ayo kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun melalui online. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, dari jajaran Bapak Presiden beserta jajarannya dari tingkat RT dan RW. Juga berikanlah Bapak Presiden kami ya Tuhan, kesehatan juga keselamatannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sampai saat ini sudah ada yang bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Masih banyak juga ya Tuhan gereja-gereja yang belum bisa mengikuti ibadah walaupun masih melalui online. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tertimpa musibah di NTT, juga kapal yang tenggelam, hilang belum sampai ketahuan. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tim medis mengenai COVID-19 yang sampai saat ini juga belum mereda. Kiranya Tuhan Yesus berikanlah kesehatan, keselamatan buat tim medis yang menangani orang-orang yang sakit, terutama untuk COVID-19. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di gereja kami, terutama kami mendoakan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Bambang, Bu Bambang, Bu Huta Barat, Bu Lili, Bu Lydia, Bu Wahab,
juga yang lainnya ya Tuhan, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan lawatlah mereka, berikanlah kesehatan, juga berikanlah kekuatan serta kesabaran. Kami juga mendoakan untuk para pendamping, para suami, berikanlah mereka ya Tuhan landasan cinta kasih untuk merawat pendamping-pendamping yang sakit, juga anak-anak yang mendampingi orang tua yang sakit. Kiranya berkatilah mereka ya Tuhan, kesehatan juga keselamatan serta kesabaran. Tuhan Yesus, inilah seru doa dan permohonan kami. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk saudara-saudara kami yang jauh. Apabila masih ada yang sakit, kiranya Tuhan Yesus berikanlah kesembuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kiranya hanya Engkau ya Tuhan yang akan menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun atas segala kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Bapa, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pimpinan serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Tuhanku, ya Allahku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Biarlah ibadah yang kita sudah selenggarakan dan kita sudah ikuti dari awal, pertengahan sampai akhirnya akan membawa kita kepada kehidupan yang sungguh-sungguh nyata, bahwa Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga dibagikan ke sanak saudara Anda yang perlu mendapat dorongan doa dan ucapan. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.